Dari sampah yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang berharga. Dibuat dari tutup galon. Ya kan sebenarnya sampah-sampah bisa dibuang ya. Coba di sini itu jadi manfaat itu sih. Prinsipnya gitu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dalmah yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini seluruh pengurus Pondok Pesantren Dar El Alamah mengunjungi tempat pengelolaan sampah yang bernama Kertabumi. Tempat pengelolaan ini, di sini kita akan belajar bagaimana waste management dan bagaimana mengelola bank sampah. Dan katanya di sini sampah itu bisa jadi furniture, bisa jadi bahan bangunan, dan yang terpenting adalah sampah bisa dijadiin souvenir. Penasaran? Ikuti perjalanan pengurus Pondok Pesantren Dar El Alamah di Kertabumi. Selamat datang Bapak-Bapak, Mas-Mas sekalian di Kertabumi. Jadi Kertabumi itu untuk base-nya tuh bank sampah. Jadi bank sampah kita awal berdiri tahun 2016-2017. Tahun itu awalnya di bank sampah aja di rumahan. Kemudian berkembang hingga kita pindah ke area ini sekitar tahun 2022 lah, kurang lebih ya. Ini kebetulan lagi ada yang pengumpulan sampah. Setiap harinya sampahnya ini dikirim. Entah dari sekolah, dari warga, siapapun itu boleh mengirim sampahnya ke sini. Tapi sampahnya yang kondisi tertentu, yang bersih, anorganik dan bersih. Seperti itu, minimal nggak kecampur sama organik lah gitu. Nggak kecampur saus, sayuran, sampah dapur. Selagi itu nggak kecampur, apapun itu kita terima Pak. Kecuali kain, kalau kain kita nggak. Kayak bekas kopi-kopian gitu aja, kita terima juga. Ini. Nah ini kemudian ayam. Ini kita selain telurnya dimanfaatkan oleh kita, ini untuk solusi sampah organik. Jadi kalau ada sisa nasi, sayur, buah-buahan atau apa, langsung kasih ke ayam. Jadi daripada nyampur ke sampah anorganik, kita kasih ke ayam. Telurnya kita manfaatkan untuk makan sehari-hari. Kayak gitu. Kalau ini sama juga untuk sampah organik, cuma ini kita lagi perbanyak kalau yang ini. Kalau kompos biasanya kita untuk tanaman-tanaman di sekitaran sini. Ini yang udah siap dipakai lah. Ini udah jadi ini yang. Iya, ini udah. Biasanya kita ayak lagi nanti. Oh, diayak lagi. Daur ulang dari tutup botolnya, Pak. Tutup botolnya kita pilih berdasarkan warna juga. Bisa milih tuh hijau, merah. Nah, ini pas proses bikin nggak pakai pewarna tambahan lagi. Jadi warna Jadi asli warnanya begini. warna sampah. Misal mau warna merah, cari sampah yang warna merah apa berarti kayak gitu. Kita akan melihat proses pencacahan tutup botol. Dua dulu ya. Nah ini yang pertama, ini mesin extruder. Jadi ini semua proses tutup botol ini prosesnya dilelehkan. Cacahannya dimasukkan ke sini. Kemudian nanti akan keluar kayak pasta di sini. Oh. Sebelum kering dibentuk kayak gitu. Ini dari tutup galon. Nah, ini sahabat Dalmah, dari sampah yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang berharga. Kalau zikir pakai ini makin berkah ini. Bahan ini tuh kayak mau jadi meja gitu, ada tambahan kimia lain nggak sih? Atau pure plastik? Pure, paling kita nambahin minyak aja sih Pak di loyangnya biar gak terlalu nempel. Jadi dari sampah pun bisa terbentuk nilai kesenian nih. Ini sama juga dari tutup botol juga, dari macam-macam, jadi tergantung dari moldingnya itu sih. Semakin moldingnya beragam dan sesuai kebutuhan itu bisa. Nah ini kita ada Serenity juga. Ini masih Kertabumi cuma berbeda manajemen. Fokusnya di natural skincare. Bahan-bahannya bahan-bahan yang ramah lingkungan dari kelor, kunyit putih, serai wangi, dan bahan-bahan lainnya udah dipastikan dan diriset baik limbahnya kayak gitu.
Sahabat Dalma, tadi kita sudah keliling melihat bagaimana proses pengelolaan sampah waste management. Tadi dari tutup botol bisa dicetak menjadi kursi, meja, gantungan, bahkan tasbih. Nah, setelah ini kita akan belajar, diberikan materi keilmuan bagaimana waste management yang baik dan benar oleh Kak Novel namanya. Ya. Ini sampah jadi etiket bisa. Tadinya saya kira ini jadi apa, itol. Nggak bisa buat nempel itol ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak udah datang ke Kertabumi dan juga udah ngeliat keliling-keliling sekitar itu. Tadi gimana Pak perasaannya pas ngeliat Kertabumi dan di sekeliling ini tuh kayak gimana sih? Ada optimisme ya. Jadi ya kan sebenarnya sampah-sampah bisa dibuang ya. Coba di sini itu jadi manfaat itu sih. Prinsipnya gitu sih. Jadi kita mengoptimalkan manfaat apa dari hal-hal yang dianggap biasa aja, bahkan mungkin dibuang ke tong sampah itu ya, sampah kan. Tapi di sini mah termanfaatkan dengan bagus kan. Dan juga banyak banget kan kalau misalnya kita jalan ke laut, kita jalan ke gunung, kita jalan ke manapun pasti ngelihat adanya sampah. Nah, jadi di sini Kertabumi emang terlahir karena permasalahan berikut, dan kita terlahir dulu sebagai bank sampah di 2016. 2017 kita berinovasi menjadi perusahaan daur ulang. Ini plastik nggak berguna, kebanyakan berakhir di tempat sampah. Karena setiap belanja pasti dapat kan, beli apa. Jadi kertas ini cuma buat lapisan supaya nggak nempel langsung ke setrikanya. Dari sampah plastik bisa menjadi dompet. Jadi kita bisa mempergunakan sampah menjadi sesuatu yang bernilai dan juga dipergunakan dengan baik. Sekarang kita akan membuat yang namanya gelang dari bekas botol air mineral. Jadi sampah juga ternyata bisa bersinggungan dengan fashion. Jadi saya lihat ada peluang di situ. Ada di Indonesia masih jauh sekali orang mikirin tentang lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya udah dikunjungin sama teman-teman dari pesantren Darel Alamah. Nah, di sini tuh teman-teman tuh antusias banget sama pengelolaan sampah. Kayaknya akan ada sesuatu yang mau dibuat nih. Seneng banget antusiasnya itu dan semangatnya tinggi ya dalam pengelolaan sampah, dan harapannya Darel Alamah juga bisa banyak menginspirasi dan menyebarkan energi positif tentang pengelolaan sampah tentunya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman pesantren Darel Alamah udah berkunjung ke Kertabumi, dan terima kasih juga udah ngeliat fasilitas daur ulang kita dan bagaimana Kertabumi di sini. Dengan adanya pesantren Darel Alamah ke sini, harapannya pengen ada banyak juga yang berkunjung ke sini, dan juga ada banyak lagi yang menginspirasi seperti pesantren Darel Alamah, bukan hanya untuk kita tapi untuk generasi selanjutnya, karena kita harus mewariskan bumi yang indah ini untuk generasi selanjutnya.